Shalom, Shalom jemaat Tuhan. Gimana kabarnya penuh dengan sukacita pada hari ini? Saya yakin sukacita Tuhan melanda atas setiap dari kita semua di tempat ini. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Nah, supaya bisa saling transfer sukacita Tuhan, bisa saling transfer damai sejahtera Tuhan. Nah, salaman tapi jangan depan belakang doang. Boleh dong ke belakang sana, dari depan ke belakang, dari belakang ke depan gitu. Kalau perlu yang kalian belum terlalu kenal, nah itu samperin, salamin. Haleluya, haleluya. Semua siap untuk mengucap syukur pada Tuhan? Semua siap untuk menyatakan kebaikan Tuhan? Haleluya, karena Dia sungguh terlalu baik bagi kehidupan kita. Mari kita buka ibadah ini di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan Engkau baik dan sangat baik Tuhan. Saat ini Tuhan, ini setiap dari kami datang apa adanya Tuhan. Kami mau bawa persembahan kami Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Saat ini Tuhan, kami bersyukur Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Biarlah Engkau yang bertata, Engkau yang berkuasa atas ibadah ini. Nyatakan Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan bagi kehidupan setiap dari kami Tuhan. Kami mau serahkan ibadah ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus Engkau yang mengalir. Engkau mengalir Tuhan. Engkau yang mengalir Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, tubuh kita sepenuhnya untuk naikkan rasa syukur kita bagi Tuhan. Datang dengan syukurku membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu Yesus. Yesus. Ku datang dengan syukurku membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkan
indah bagiku, kasih-Nya menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesus. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Mari kita datang dengan rasa syukur kita. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkanmu. Karya-Mu indah bagiku, Tuhan. Kasih-Nya menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesus. Selamanya ku menyembahmu. Ku membawa untuk Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Bawaku, Tuhan, bawaku erat di hadirat-Mu. Hatiku persembahan bagimu, jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Bawaku erat, Tuhan, bawaku erat di hadirat. Hatiku persembahan bagi-Mu, Tuhan. Hatiku persembahan bagi-Mu. Jiwaku tenang
jemaat Tuhan saja katakan. Saya rindu jemaat Tuhan sekali lagi. Nyatakan pada Tuhan. Ini persembahan kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saya untuk bangkit berdiri. Ini kami Tuhan. Kami bawa hati kami Tuhan. Hanya Engkau Tuhan di hidup kami. Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembah. Ku membawa hidupku Tuhan, ku membawa hidupku. Inilah persembahan
sembah, bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau hadir dalam hidupku. Kau baik, Kau setia, Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja mulia yang layak terima segala pujian, pengagungan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau yang beracara atas setiap dari kami saat ini Tuhan. Kau yang tahu kedalaman hati kami saat ini Tuhan. Kau yang berperkara, Kau yang beracara Tuhan atas setiap dari kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kita naikkan lagu ini. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Mari kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Semua menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Semua siap bersuka cita bagi Tuhan? Semua siap menari bagi Tuhan? Haleluya. Woo! Sama-sama kita nyanyikan lagu ini ya. Kau satu penduk kasih, dua penduk hikmat, tiga penduk kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku, karena
kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Ya, kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira, kanan kiri, kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, sukacitaku dalam Kristus. Semua bersukacita, semua mau menari bagi Tuhan. Woo! Mari sama-sama kita katakan ya, Yesus kaulah sahabat. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesus. Kanan kiri, kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku. Lebih lagi katakan, Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kata, kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacita, sukacitaku dalam Kristus. Sekali lagi katakan, sukacitaku dalam Kristus. Haleluya. Yesus adalah sahabat kita, Dia yang akan selalu berada di sisi kita. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, katakan, hidup yang kupilih. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, melihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan, karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sudah buatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Katakan, hidup yang kupilih membuatku berarti. Membuatku berarti. Karena siapa? Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus katakan kebenarannya yang membebas. Karena apa?
janjikan Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumberku aku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumberku. Coba Tuhan saja katakan, Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus. Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumberku aku. Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Semua percaya? Lebih lagi katakan, oh Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumberku. Semuanya katakan, Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumberku, Kau sahabatku Tuhan, Kau sahabatku, berada di sisiku, Kau sahabatku, selama-lamanya. Kau sahabatku, Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Haleluya. Semua siap terbang bersama dengan Tuhan? Ku kan terbang tinggi di awan, ya bersama Tuhan, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab apa? Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman. Yuk coba Tuhan, kita terbang bersama Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu Tuhan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam butuh. Jalanku Tuhan di atas jalan-jalanku, jalanmu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku, firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ayo coba Tuhan saja katakan, ku kan terbang. Ya. Ayo, dalam butuh, lebih lagi kita katakan, ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Tuhan teguh menopang, ku kan aman dalam butuh, ku kan aman dalam butuhan. Bukan aman dalam butuhan. Sekali lagi, bukan aman dalam butuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan yang membebaskan kita, yang memerdekakan setiap dari kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, saat ini kami datang ke hadapan-Mu, kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Komitmen kami Tuhan, kami mau serahkan sepenuhnya Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus.
to your hand. I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am, I walk with you, Lord. I walk with you wherever you go, through peace and joy. I'll trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am. With all I am, Lord. We worship you, Lord. Yeah. I will worship, I will worship, I will worship you. I will worship, I will worship you. I will worship, I will worship, I will worship you. I will worship, I will worship, I will worship you, Lord. I will worship, I will worship you, Lord. We will worship you, Lord. I will worship, worship you, Lord. I will worship. We worship you, Lord. I will worship you, Lord. I will worship, I will worship you. Yeah, I will worship you, Lord. I will worship, I will worship you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong
reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason, Lord. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita naikkan sekali lagi, katakan, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live. Sekali lagi kita katakan, Jesus, I believe. Jesus, I believe. I believe in you. Jesus, I belong to you, God. You're the reason that I live, the reason that I see with all I am. Jesus, I believe. Mari angkat suara. In you, Yes, Lord. Jesus, I belong to you. Say you're the reason. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe. Jesus, I believe. Oh, Rabakata nama Shekera Baba Baba. Jesus, I belong. Kami milikmu Tuhan. You're the reason that I live. Yes. The reason that Say one more. Jesus, I believe. Jesus, I believe. I believe in you. Jesus, I belong. Oh, Rabatata Shanarararabara. Kami milikmu Tuhan. Engkaulah alasan kami hidup. Oh, Rabashanarara. Jesus, Jesus, I believe. Jesus, I believe. Amen. Jesus, I belong to you. Say you're the reason. You're the reason that I live, the reason that I see with all I am. Yes, Lord. Engkaulah alasan kami hidup. Engkaulah alasan kami ada pagi hari ini Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur. Karena kami punya Engkau di dalam hidup kami. Kami adalah orang-orang yang beruntung Tuhan. Karena Tuhan sudah memilih kami. Mengangkat kami. Kami beruntung Tuhan. Tuhan yang memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Di tengah-tengah setiap kelemahan kami, kekurangan kami Tuhan. Kami percaya Engkau hadas di dalam setiap hidup kami. Engkau setia menemani kami. Bahkan Engkau yang selalu mengangkat kami, memegang tangan kami untuk terus berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini. Kami masih diizinkan beribadah. Kami masih diizinkan menyembah Tuhan. Satu kehormatan bagi kami Tuhan. Pagi hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan sampaikan isi hati-Mu pagi hari ini atas setiap jemaat-Mu yang hadir. Sampaikan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana Tuhan. Sehingga kami menangkap seluruh kebenaran firman-Mu. Hidup kami berakar di dalam kebenaran firman-Mu. Hidup kami bertumbuh menghasilkan buah. Dan hidup kami jadi berkat bagi setiap orang. Dan hanya nama Tuhan saja yang dimuliakan melalui kehidupan kami. Pakai lidah bibir hamba-Mu pagi hari ini Tuhan. Untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mendewasakan seluruh jemaat di tempat ini. Kami siap mendengar firman-Mu. Dan kami siap melakukannya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan. Amin, amin, haleluya. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih untuk tim Praise and Worship. Haleluya.
Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Coba lihat kiri kanannya, bilang ini, kamu pasti diberkati Tuhan pagi hari ini. Besti, kamu pasti diberkati Tuhan pagi ini. Amin, haleluya. Saudara, pertama saya ucapin terima kasih buat Tuhan Yesus yang sudah memberikan saya kesempatan pagi hari ini. Thank you buat Pak Gem, buat rekan-rekan Kadif pekerja, bahkan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Dan saya percaya semua jemaat di tempat ini dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat. Amin. Semua dalam pemeliharaan Tuhan. Saudara, pagi hari ini kita mau belajar, kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius 5 ayat 14 sampai 16. Boleh ditampilkan? Oke, Matius 5, Injil Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16. Saya akan langsung bacakan aja bagi saudara ya, mengingat waktu yang sangat singkat ini, saya akan langsung bacakan. Matius 5 ayat 14 sampai 16, demikian firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang yang dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Diberkati setiap kita yang mendengar firman Tuhan, yang terus merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Dan terus belajar melakukan firman Tuhan dengan kekuatan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, dengar baik. Saya percaya begini, sejak kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Alkitab bahkan Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes 8 ayat 12, Yesus bilang gini, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, dia tidak lagi berjalan dalam kegelapan. Melainkan dia memiliki terang hidup. Saya percaya gini saudara, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada terang di dalam hidup kita. Ada terang di dalam hidup saudara. Amin. Tapi dari ayat yang baru saja kita baca, Yesus sebelumnya memberikan penegasan begini. Kamu adalah terang dunia, kata Yesus. Kota yang terletak di atas gunung gak mungkin tersembunyi, Pak. Lagi pula orang gak menyalakan pelita, Yesus bilang, lalu meletakkannya di bawah gantang, tapi di atas kaki dian. Supaya menerangi rumah di sekitarnya, menerangi orang-orang di sekitarnya. Sebenarnya secara sederhana saudara, Yesus sedang mau menyampaikan kepada kita bahwa terang yang ada di dalam diri kita itu harus ditampilkan, Pak. Terang yang ada di dalam diri saya dan saudara itu harus ditunjukkan. Kalau saya analogikan sebuah lampu, saudara, bohlam lampu di tempat ini. Bohlam lampu di tempat ini nggak akan berarti apa-apa ketika dia nggak mengeluarkan cahaya atau sinar. Bohlam lampu ini akan menjadi sebuah barang rongsokan, saudara, ketika dia nggak mengeluarkan atau berfungsi menyinari. Tetapi dia akan menjadi sesuatu yang berharga, bahkan membawa dampak bagi seluruh kehidupan manusia ketika dia mengeluarkan sinar atau bersinar. Ketika dia terkoneksi dengan sumber listrik itu, kemudian mengeluarkan sinar itu. Nah saudara, demikian juga halnya dengan kita orang-orang percaya. Yesus sedang berkata bahwa terang yang ada di dalam diri kita harus terpancar keluar. Terang yang ada di dalam diri saya dan saudara gitu harus ditunjukkan keluar. Sehingga kehidupan kita ini membawa dampak. Kehidupan kita ini bisa menerangi sekitar kita. Nah pertanyaan sederhana pagi hari ini saudara, apakah hidup kita sudah bawa dampak bagi sekitar kita? Apakah selama kita mengikuti Yesus, hidup kita sudah membawa dampak bagi orang-orang di sekitar kita? Karena saya banyak menemukan orang-orang Kristen di luar sana, bukan di sini saudara. Di sini pasti luar biasa semua, amin. Coba lihat muka-muka yang luar biasa kiri kanannya. Saya masih menemukan banyak orang Kristen yang rajin ke gereja. Aktif ngikutin kegiatan-kegiatan rohani. Rajin komsel. Tapi diketemukan ternyata hidupnya gak bawa dampak, Pak. Hidupnya gak memberikan dampak yang baik. Bahkan hidupnya menjadi batu sandungan bagi orang lain. Saudara, kalau saudara ada yang pernah pergi ke Manado di sini, Manado. Siapa orang Manado di sini? Oh, Dodo Saudara, kalau saudara pergi ke Manado, ke bandara Samratulangi,
International Airport di sana, saudara akan melihat di sana satu tulisan yang sangat besar yang bertuliskan Sito Timo Tumoto. Wah, itu keren banget. Ada yang pernah lihat nggak, Tante? Pernah lihat, Tante? Di Bandara Samratulangi itu besar tuh. Kalau kita mau masuk bandara atau keluar, tinggal nengok ke atas. Itu gede tuh. Segede ini mungkin nih. Sito Timo Tumoto. Itu sebenarnya filosofi dari atau falsafah hidup dari budaya Minahasa, saudara. Yang sudah lama memang. Dan kembali dihidupkan oleh salah seorang yang namanya Samratulangi, Dr. Samratulangi. Dan falsafah hidup itu atau filosofi hidup itu mirip dengan filosofinya seorang pejuang Indonesia berkebangsaan Belanda. Saudara pernah tahu yang namanya Multatuli? Kalau yang pernah sekolah SMP biasanya buku sejarah tuh tahu tuh Multatuli, Pak. Seorang Belanda, seorang pejuang Indonesia yang masuk ke dalam catatan seorang pejuang Indonesia berkebangsaan Belanda yang ketika itu membela hak-hak orang Indonesia yang ada di Lebak di Banten, saudara. Yang saat itu mengalami tekanan yang begitu rupa oleh kolonial Belanda. Nah, Multatuli ini nama aslinya Does Dekker. Dan beliau itu membuat buku, satu buku yang namanya Max Havelaar. Pernah dengar? Nah, kalau saudara baca buku Max Havelaar itu bercerita tentang bagaimana Does Dekker atau Multatuli ini melihat penindasan yang dilakukan bangsanya sendiri, bangsa Belanda, oleh orang-orang Indonesia. Akhirnya dia membuat buku itu, saudara. Itu catatan-catatan tentang bagaimana hal-hal yang buruk yang dilakukan oleh bangsanya terhadap orang-orang Indonesia yang ada di Lebak, Banten ketika itu. Dan saudara, buku itu Max Havelaar sampai detik hari ini masih dipakai di Belanda sebagai buku penting yang harus dibaca oleh anak-anak sekolah di sana. Saudara, Does Dekker atau Multatuli ini sama nih saya pelajari. Dia punya satu falsafah hidup atau filosofi yang seperti Bapak Samratulangi ini. Sito Timo Tumoto. Artinya gini, saudara. Manusia hidup itu untuk memanusiakan manusia. Nah, bingung gak tuh, saudara? Manusia hidup untuk memanusiakan manusia. Atau bahasa gampangnya gini. Orang hidup itu harus menghidupkan orang lain. Artinya, saudara, hidup kita ini harus jadi berkat. Hidup kita ini harus berdampak. Hidup kita ini harus membawa kehidupan bagi orang lain, Pak. Coba bilang kiri kanan ini, Besti, hidup kita harus bawa kehidupan buat orang lain. Hidup kita harus bawa kehidupan, bukan kematian. Haleluya. Saudara, hidup kita harus menjadi dampak, membawa berkat. Nah, saya percaya jemaat di GBI Sungai Yordan Roksimas ini, hidupnya pasti membuat orang lain menjadi lebih hidup. Haleluya, amin. Nah, saudara, boleh ditampilkan PPT-nya? Saudara, ada orang bilang begini sama saya. Pak Pendeta, next. Next dulu deh. Lagi lanjut. Ini saya nggak pegang pointer, jadi ini tergantung dari atas. Dari awal dulu. Oke, saudara, ada orang bilang gini, Pak Pendeta, I have a good life, Pak. Saya punya kehidupan yang baik, Pak. Saya nggak pukulin orang. Saya nggak jahatin orang. I have a good life. Saya punya istri yang baik-baik, Pak. Saya punya suami yang baik. Saya punya keluarga yang baik-baik. Saudara, saya mau katakan gini, tidak ada yang salah dengan have a good life. Amin. Kalau kita punya istri yang baik, suami yang baik, keluarga yang baik, itu anugerah, Pak. Gitu. Bersyukurlah sama Tuhan. Tidak ada yang salah dengan kehidupan yang baik. Dan ada orang juga berkata gini, Pak Pendeta, I have a pleasant life, Pak. Next. Saya punya kehidupan yang menyenangkan, Pak. Saya punya uang banyak. Setiap minggu saya kalau jalan-jalan ke luar negeri, Pak. Saya punya uang. Saya kalau makan pagi di Singapura, Pak. Makan siang saya di Hong Kong. Makan malam saya ke Australia. Waduh. Dan setiap minggu saya lakukan itu. Saya punya uang, saya bisa beli jam tangan mewah. Mobil saya bagus. Saudara, tidak ada yang salah dengan have a pleasant life. Kalau saudara masih bisa menikmati hidup hari ini, kita masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan, itu anugerah. Mengucap syukurlah. Tapi percayalah jemaat Tuhan,
Tuhan gak mau kita hanya berhenti dalam satu titik yang namanya good life and pleasant life. Tuhan gak mau kita hanya berhenti sampai sebuah kehidupan yang baik dan yang menyenangkan. Tapi Tuhan mau kita ini masuk ke dalam level yang ketiga yang namanya apa? Meaningful life and impact life. Sebuah kehidupan yang bermakna. Kehidupan yang jadi dampak buat sekitar. Nah saudara, saya mau katakan gini, dibutuhkan sebuah kesadaran rohani nih. Bahwa jadi manusia baru aja itu gak cukup Pak. Dibutuhkan satu kesadaran rohani, pengertian rohani bahwa ke gereja aja gak cukup Pak. Ikut komsel aja gak cukup. Gitu. Hidup kita harus mengeluarkan terang itu. Terang itu harus kelihatan. Nah saudara, kalau boleh balik ke tadi multimedianya. Karena Paulus ngomong kayak gini. Oke. Paulus bilang gini. Kolose 3 ayat 10 nih. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jemaat Tuhan yang terkasih, ternyata jadi manusia baru aja gak cukup Pak. Paulus berkata gini, manusia baru kita tuh harus terus-menerus diperbaharui Pak. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yes kita dipindahkan dari gelap ke dalam terang. Saat itu kita sudah menjadi manusia baru, tapi gak cukup. Paulus berkata manusia baru kita itu harus terus-menerus diperbaharui. Harus terus-menerus di-upgrade Pak. Harus terus-menerus di-update. Saudara, kalau saudara punya handphone, dan saudara gak pernah update atau upgrade handphone saudara, paling gak ada 3 hal yang akan terjadi. Pertama, saudara gak akan dapat fitur yang baru, benar gak? Fitur yang jadul aja gitu. Gak akan dapat fitur-fitur yang baru tuh. Yang kedua, handphone saudara akan rentan dengan yang namanya masalah atau bug gitu. Karena setiap aplikasi saudara itu pasti punya kekurangan. Dan perusahaan-perusahaan aplikasi yang kita download itu di handphone, mereka tuh membuat survei, membuat penelitian-penelitian atas kekurangan aplikasi mereka. Dan ketika mereka menyempurnakan, mereka akan langsung update ke kita. Makanya di handphone kita suka timbul itu pembaharuan gitu kan, aplikasi. Nah tinggal pilihan ada di tangan kita. Kita mau baharui enggak handphone kita? Kalau enggak percaya deh, handphone kita akan ngalamin yang namanya masalah atau bug itu. Biasanya stuck Pak, atau macet handphonenya, hang. Tiba-tiba lagi dipakai, macet. Nah itu biasanya enggak update atau enggak upgrade. Yang ketiga, biasanya handphone kita itu rentan dengan virus, Pak. Gitu. Saudara, demikian juga kekristenan kita nih. Tuhan gak mau kekristenan kita cuma muter-muter, Pak. Tapi Tuhan mau kekristenan kita tuh di-update. Makanya kita harus beribadah. Di gereja ini dibuat pendalaman Alkitab. Gunanya apa, Pak? Untuk mengupgrade, untuk mengupdate, gitu loh. Supaya kita gak jadul terus. Akhirnya stuck hidup kita. Akhirnya banyak virus-virus yang masuk ke dalam kehidupan kita dan mencemari kehidupan kita. Gitu loh. Sampai akhirnya Paulus bilang apa? Kita memperoleh pengetahuan yang benar nih menurut gambar dan kaliknya, Pak. Saudara, secara singkat saya mau bilang begini, gimana hidup kita bisa menjadi dampak? Lanjut. Kolose 3 ayat 14. Slide-nya boleh lanjut. Oke. Kolose 3 ayat 14 bilang begini. Dan di atas semuanya itu, apa? Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudara, kasih yang Paulus maksud di sini adalah kasih agape, Pak. Saya mau bilang gini, saudara. Kasih kita tuh terbatas, Pak. Kasih eros saya, kasih storge saya, kasih filio saya itu terbatas. Kasih saya terhadap istri saya terbatas, Pak. Terbatas dengan waktu, dengan keadaan, dengan jarak kadang-kadang. LDR kan, long distance relationship gitu. Kasih kita tuh terbatas dengan karakter-karakter. Ada kalanya saya masih berjuang dengan karakter pribadi saya ketika berhadapan dengan istri misalnya. Gitu. Kasih kita tuh sangat terbatas, Pak. Oleh sebab itu Paulus bilang gini, di atas kasih kita yang terbatas itu,
kita harus mengenakan yang namanya kasihnya Yesus, Pak. Kasih agape itu. Kasih agape itu yang Paulus bilang gini, dia akan mengikat, kemudian akan mempersatukan, menyempurnakan kasih kita yang terbatas itu. Saudara, kata mengenakan di sana dipakai dengan kata endino atau endo. Artinya sama seperti ketika saudara pakai baju setiap hari. Gambarannya seperti itu. Saudara bayangkan kalau hari ini saudara ke gereja lupa pakai baju. Gimana kira-kira? Atau lupa pakai sepatu, saya percaya saudara akan balik pulang. Benar gak? Nah kata mengenakan itu seperti kalau misalnya sepatu ini saya lepas, saya kenakan, itu mengenakan. Jadi saudara kasih Kristus itu harus kita kenakan setiap hari. Amin. Ketika engkau para suami gagal mengasihi istrimu hari ini, don't worry, kenakan lagi, pakai lagi. Ketika para suami belum sanggup untuk mengasihi istri atau istri belum sanggup untuk mengasihi suami gagal hari ini, don't worry, jangan khawatir. Jangan patah semangat, pakai lagi Pak. Gitu. Ketika anak-anak belum bisa menghormati atau gagal menghormati orang tua hari ini, don't worry guys. Pakai lagi kasih itu, kenakan lagi, belajar untuk hormat dengan orang tua. Saudara kenal, pasti tahu yang namanya Ibu Teresa, benar? Mother Teresa dari Kalkuta, India. Saudara, bagaimana saya melihat Mother Teresa perjalanan hidupnya? Itu luar biasa. Dia seorang yang mendedikasikan hidupnya, mengabdikan hidupnya kepada orang-orang yang sakit kusta di India. Yang even orang udah jijik saudara, menyentuh mereka. Tapi dengan kasihnya, dengan kasih agape itu, Mother Teresa itu merawat orang-orang yang kena sakit kusta Pak. Yang even orang udah, soalnya sakit kusta itu kan dia pertama menjijikkan memang. Orang kalau kena sakit kusta itu tangannya, jari-jarinya bisa copot saudara. Copot. Terus kemudian sakit kusta itu sangat menular. Tapi yang anehnya Mother Teresa gak pernah tuh tertular kusta. Dan saudara saya belajar tentang kasih dari ibu ini. Saudara tahu sekitar tahun 97 beliau meninggal. Dan ketika beliau meninggal itu saya ingat persis saudara. Seluruh TV di dunia ini live Pak. Ditayangkan secara live, benar gak? Ada yang pernah nonton gak? 97 itu. September atau apa saya lupa. Saya waktu itu antara SMP ke SMA, STM waktu itu. Saya tahu persis, itu seluruh TV di dunia menayangkan live kematian prosesi pemakaman Mother Teresa. Dan seluruh pemimpin-pemimpin dunia memberikan respect kepada Ibu Teresa. Saudara dari sana saya belajar ternyata kasih itu loh yang dibutuhkan oleh semua orang. Kasih itu menembus batas Pak. Kasih itu menembus agama. Kasih itu menembus strata. Kasih itu gak cuma kepada orang-orang dekat kita aja. Kasih bukan hanya kepada rekan-rekan gereja, tentunya kita harus saling mengasihi sebagai rekan-rekan sekerja Allah. Tetapi kepada orang-orang di luar sana, kepada semua orang. Kasih itu harus kita hidupi. Kasih agape itu harus kita tunjukkan. Saudara, apa sih ciri otentik orang Kristen? Ada yang pakai kalung salib nggak di sini saudara? Ibu-ibu biasanya pakai kalung salib emas. Menurut saudara apa sih ciri otentik yang paling otentik kita orang Kristen? Ciri kita orang Kristen, anak Tuhan bukan kalung salib saudara. Kalau kalung salib itu bisa beli di toko emas Grogol saudara. Saudara bisa datang ke sana, kok beli kalung salib dong. Nanti koknya tanya yang berapa gram? Mau yang silver apa yang gold? Gitu. Saudara ciri kita orang-orang Kristen itu bukan kalung salib atau bukan ketika kita bawa Alkitab. No. Tapi ketika kita menghidupi kasih. Makanya saya selalu ngomong sama teman-teman saya bilang gini. Kalau ada saudara-saudara kita Pak atau orang tua kita yang belum kenal Tuhan, jangan dibacain firman. Gitu. Ada oma opa kita yang belum kenal Yesus misalnya. Akong, firman Tuhan bilang Akong kalau gak terima Yesus masuk neraka. Oh saudara bisa dilempar sapu sama Akong nanti. Gitu. So bagaimana memperkenalkan Yesus dalam hidup mereka? Kasih Pak. Hormati orang tua kita. Layani orang tua kita.
Gitu. Dengan begitu Akong akan bilang begini, ini contoh ya. Pak Daniel, kok Akong lihat semenjak lu jadi Kristen, kelakuan lu tambah baik ya. Gitu. Aduh, Akong pengen ke gereja dong. Saudara, Akong akan ngomong kayak gitu sama Ko Daniel. Jangan sebaliknya saudara. Ketika kita nggak hidup dalam kasih, Akong akan ngomong kayak gini. Sorry nih kok, ini contoh aja ya. Daniel, gue lihat lu ke gereja ya. Tapi kok kelakuan lu kayak setan ya. Bahkan lebih jahat dari setan. Saudara, itu yang terjadi ketika kita nggak hidup dalam kasih. Oleh sebab itu, simple. Yang pertama, hidupi kasih. Amin. Bilang gini, hidup dalam kasih membuat nama Tuhan dipermuliakan. Bilang lagi, hidup dalam kasih membuat hidupmu berdampak. Haleluya. Yang kedua, Kolose 3 ayat 15 bilang begini. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Saudara, kalau hidup kita mau jadi dampak, simple. Yang kedua ini, hidup apa? Dalam damai sejahtera. Saudara, buat apa kita bekerja nggak ada damai sejahtera? Benar nggak? Buat apa kita ke gereja nggak ada damai sejahtera? Buat apa kita pelayanan nggak ada damai sejahtera? Buat apa kita menikah tapi ribut mulu sepanjang hari? Dari matahari terbit sampai tenggelamnya. Nggak ada damai sejahtera. Oleh sebab itu saudara, saya mau katakan pentingnya kita orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan untuk hidup di dalam damai sejahtera nih Pak. Saya memperhatikan gini, banyak orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang akhirnya hidupnya nggak jadi dampak Pak, karena nggak ada damai sejahtera di dalam hidupnya. Hidupnya lebih dikuasai ketakutan gitu. Besok ada demo, takut, nggak berani keluar rumah, kunci rumah gitu. Hidupnya lebih dikuasai kekhawatiran, kecemasan gitu. Itu kan lawan dari damai sejahtera kan? Hidupnya lebih dikuasai amarah, emosi gitu. Akhirnya kehidupannya nggak jadi berkat Pak, nggak bawa dampak. Saya mempelajari orang-orang Kristen yang hidup dan menghidupi damai sejahtera ini dalam hidupnya. Even dia ada di tengah-tengah orang yang bermasalah, masalahnya bisa langsung reda Pak. Karena dia bawa damai sejahtera itu. Karena dia bawa terang itu. Tapi jangan sebaliknya saudara. Orang kalau nggak punya damai sejahtera, kumpulan yang lagi tenang pun bisa jadi ribut gara-gara dia. Itu yang terjadi. Saudara perhatikan baik deh. Saya harus ngomong dengan jujur. Troublemaker di banyak tempat, baik itu di tempat kita bekerja atau di gereja, tempat pelayanan. Perhatikan baik, ciri-cirinya sama. Mereka nggak punya damai sejahtera dalam hidup. Akhirnya mereka jadi masalah. Bukan history maker, malah jadi troublemaker. Gitu. Nah saudara, oleh sebab itu gini, kita harus menghidupi damai sejahtera itu. Kita harus hidup dalam damai sejahtera itu. Dan hidup di dalam kebenaran. Saudara, di dalam Yesaya 32 ayat 17, firman Tuhan bilang begini, di mana ada kebenaran, di situ akan apa? Tumbuh damai sejahtera Pak. Dan akibat kebenaran apa? Ketenangan dan ketentraman. Saudara, artinya gini loh, kalau hidup kita mau dipenuhi damai sejahtera, mau gak mau Pak, kudu, harus kita tinggal di dalam kebenaran. Gitu. Kita tinggal di dalam firman Tuhan. Makanya saya selalu men-encourage teman-teman, ayo renungin firman Tuhan. Pelajari firman Tuhan, renungin firman Tuhan. Ada pendalaman Alkitab, ikuti gitu loh. Bukan hanya sekedar untuk pengetahuan kita saudara. Tapi pada akhirnya kita akan mengalami damai sejahtera ketika kita mengerti esensi firman Tuhan itu. Gitu. Damai sejahtera itu bisa tumbuh kalau kita hidup dipenuhi firman Tuhan. Oleh sebab itu jangan lupa, jemaat yang terkasih, renungkan firman Tuhan, baca firman Tuhan. Gitu. Itu yang membuat damai sejahtera kita tumbuh. Gitu. Dan firman Tuhan berkata, kalau hidup kita dipenuhi damai sejahtera, maka hasilnya apa? Ketenangan dan tentram Pak, hidup kita tenang. Saya percaya kalau jemaat GBI Sungai Yordan Roksimas ini masing-masing penuh dengan damai sejahtera, hidup dalam damai sejahtera, saya jamin gak ada kerusuhan Pak. Saya jamin. Kenapa Alkitab bilang begitu kok? Ketenangan dan ketentraman, damai. Amin. Bilang gini, bro hidup dalam damai sejahtera.
Bilang kiri kanannya, yuk hidup dalam damai sejahtera. Amin. Bilang coba kiri kanan depan belakang ini, hidup dalam damai sejahtera. Bikin nama Yesus dipermuliakan. Hidup dalam damai sejahtera, membuat hidupku jadi dampak. Yang ketiga saudara, Kolose 3 ayat 16 bilang apa? Hendaklah segala perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur di dalam hatimu. Haleluya. Saudara, yang ketiga, kalau hidup kita mau jadi dampak, apa? Hidup dalam perkataan Kristus, gitu loh. Saudara, saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri, saya mengalami banyak hal Tuhan bawa. Dan saya menemukan banyak gereja-gereja terjadi perpecahan. Bahkan gereja tutup saudara, itu gara-gara ini. Kita nggak tinggal dalam perkataan Kristus, gitu loh. Makanya saya selalu bilang gini, kalau itu bukan perkataan Kristus Pak, tahan deh nih mulut nih. Ini mulut kita bahaya Pak, serius. Alkitab berkata nih lidah kita digerakkan oleh api neraka loh. Saya begitu melihat perpecahan terjadi begitu masifnya di banyak gereja di luar sana. Gara-gara ini nih Pak, gara-gara gak hidup dalam perkataan Kristus gitu loh. Seringkali tanpa disadari lewat perkataan kita suka menyakiti orang Bu Pak. Benar gak? Gitu. Maksudnya apa, ditangkapnya apa? Mungkin orang itu lagi bete gitu kan. Kita bercanda nih, gak ada maksud untuk ngebully atau ngeledek dia. Tapi bisa marah gitu loh. Ada kalanya juga maksud kita apa, ditangkapnya apa. Nah kita juga ketemu dengan kasus-kasus di mana kadang-kadang perkataan kita diputar balik, dipelintir-pelintir Pak. Akhirnya jadi keributan. Saya kenal satu gereja, saya pernah spill di sini. Di luar kota saudara. Itu sampai akhirnya gembala sidangnya keluar dari gereja itu pindah. Karena ada bukan jemaat lagi. Pekerja yang memprovokasi pekerja yang lain. Kemudian memprovokasi jemaat. Akhirnya pekerja dan jemaat sama-sama musuhin gembala sidangnya. Gitu. Dengan sangat menyesal akhirnya gembalanya pindah ke kota lain. Digantikan oleh gembala yang lain. Waduh itu saya benar-benar belajar dari kasus itu. Oleh sebab itu saudara jemaat Tuhan pentingnya kita tinggal di dalam perkataan Kristus. Perkataan Kristus itu bukan perkataan yang jelek Pak. Perkataan Kristus itu perkataan yang membangun. Yang menguatkan. Yang memberikan semangat. Perkataan yang membebaskan belenggu bahkan. Gitu loh. Saudara tadi waktu saya turun ke bawah. Saya ketemu dengan Ko Daniel sama istri. Aduh begitu ketemu mereka langsung lihat saya. Shalom shalom. Gitu. Itu rasanya hangat banget di sini saudara. Kenapa? Karena saya merasa disambut. Makanya saya bilang gini sama teman-teman. Kita harus tempatkan asyir yang bagus tuh di depan. Asyir itu harus ditempatkan orang-orang memang yang ngerti nih Pak. Gitu loh. Jangan tempatkan asyir yang nggak mendukung kemajuan gereja. Karena saya menemukan di gereja-gereja lain saudara, banyak asyir-asyir nggak mendukung kemajuan gereja Pak. Begitu saya datang shalom, dia tangannya ke saya tapi mukanya gini shalom. Gitu. Saya jamin itu jemaat nggak mau datang lagi besoknya. Asyir itu harus tempatkan orang-orang yang ramah, yang senyum. Kalau di bank-bank itu kan ada berapa S tuh Pak? Sapa, senyum, salam. Ada 3 S. Nah saudara, lewat perkataan kita dibenarkan loh. Lewat perkataan kita juga kita dihukum. Jadi saudara, jangan taruh asyir di depan itu, misalnya taruh asyir yang perkataannya serampangan saudara, jangan. Ada satu asyir berdiri misalnya, udah gitu begitu yang datang, teman lamanya gak pernah datang ke gereja, tiba-tiba dia bilang, gendut dari mana aja loh. Saudara, kadang-kadang kita kalau udah terlalu dekat gitu, gendut dari mana aja lo, kurang aja lo, gak pernah nongol lo. Saudara kalau asyir gitu ngeri saudara. Ngeri, takutnya jemaat itu gak balik lagi gitu. Ada kalanya kan kita kalau dengan teman dekat ini suka apa adanya gitu ya. Weh brekele dari mana aja lo gitu kan.
Jadi saudara, saya selalu bilang sama teman-teman, asyir itu adalah wajah gereja Pak. Asyir itu wajah gereja. Saya membuat catatan-catatan kecil, banyak jemaat-jemaat yang keluar dari gereja bukan karena pengajarannya jelek, bukan. Bukan karena gerejanya AC-nya kurang dingin, bukan. Tapi karena asyirnya Pak. Gitu. Karena di situ nggak ada saling sapa, nggak ada saling tegur. Bukan asyir aja sih. Jadi selesai gereja, hilang aja begitu. Gitu. Saudara, lewat perkataan kita ini jadi suratan Kristus yang terbaca loh oleh semua orang. Dengan perkataan kita dibenarkan, kita bilang. Dengan perkataan kita juga kita dihukum. Gitu. Makanya jemaat Tuhan, stop. Kalau ini bukan perkataan Kristus, ditahan Pak. Serius saya. Karena kita seringkali suka dengar gini kan. Kalau mau dengar gosip terbaru, datang aja ke gereja. Pak, itu seringkali saya dengar Pak. Lo mau dengar gosip terbaru bro, datang aja ke gereja. Ke gereja itu lebih cepat dari CNN Pak. Hari ini terjadi, berapa jam kemudian udah tersebar semua. Gitu loh. Saudara, hati-hati saudara. Lewat perkataan kita, apalagi kita sengaja membuat grup-grup yang isinya ngegosipin orang. Isinya ngegosipin gembala. Aduh saudara, berhenti deh. Saya saranin keluar dari grup itu sekarang. Gitu. Kalau enggak saudara, kita akan nyasar, serius. Gitu. Gosip itu paling enak saudara. Serius, makin digosok tuh makin sip. Namanya juga gosip kan. Ingat saudara, kita ini worshiper bukan gossiper. Kita worshiper bukan gossiper. Nah saudara, perhatikan baik-baik. Hidup kita ini seperti di akuarium Pak. Kita dilihatin orang gitu loh. Melalui perkataan kita, orang melihat ini anak Tuhan bukan ya? Gitu. Melalui ucapan kita, pilihan ada di tangan kita. Kita mau memberkati jadi berkat buat orang atau kita menjadi batu sandungan. Amin. Bilang hidup dalam perkataan Kristus membuat hidup kita berdampak. Haleluya. Yang keempat, yang terakhir saudara. Paulus bilang gini, Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Haleluya. Bilang gini, iman, doa, ucapan syukur, sama kuasanya. Saudara, dunia ini sekarang penuh dengan persungutan. Perhatikan deh. Panas salah. Kita lagi diterjang badai panas nih ya di dunia ini. Bahkan disinyalir 2050 itu dunia akan mengalami kerusakan total. Karena kekeringan total imbasnya ke ekonomi kemana-mana. Itu prediksi, bahkan Pak Jokowi ini udah ngeluarin statement kan. Jadi kita memang harus benar-benar serius jalanin kehidupan ini. Saudara, dunia tuh penuh dengan persungutan. Panas salah, hujan salah Pak. Kering salah, banjir salah. Saudara, saya pelajari nih ya. Karena saya tuh sering bikin survei sebenarnya. Jadi kalau lagi banjir saudara, saya tuh kadang suka muter. Karena rumah saya memang riverside di pinggir kali saudara. Jadi saya itu kalau hujan, kali udah mulai naik, saya suka buat survei. Dan ternyata saudara, saya mengalami hal-hal yang luar biasa. Saya mendapatkan nilai-nilai kehidupan dari hal-hal itu. Saudara, ketika kita komplain, kita menggerutu, kita bersungut-sungut tentang Jakarta banjir. Buat sebagian orang, buat pemulung-pemulung itu berkah loh saudara. Mereka tuh bisa ngumpulin barang-barang bekas terus mereka kumpulin dan mereka jual, hasilnya banyak. Saudara, doa mereka tahu nggak? Banjir setiap hari. Ya betul saudara, itu yang mereka lakukan. Pak, kalau banjir tuh kita senang banget Pak, kita bisa kumpulin ada kayu-kayu, ada plastik-plastik, botol-botol yang hanyut. Itu mereka benar-benar dapat uang banyak saudara. Gitu. Sementara kita bersungut-sungut. Saudara, hidup ini penuh dengan persungutan. Sedikit-sedikit bersungut-sungut, sedikit-sedikit mengeluh gitu loh. Kalau mengeluh jangan sedikit-sedikit saudara. Saudara, catat nih ya, ini dicatat di dalam Alkitab. Bahwa bukan hanya doa loh yang dijawab Tuhan. Ketika kita berdoa, Tuhan jawab dengan berkat. Tapi ketika kita bersungut, Alkitab mencatat loh. Persungutan bangsa Israel itu naik ke hadirat Allah. Dan akhirnya apa yang mereka dapat? Kutuk saudara.
Makanya orang yang ngedumel, orang bahasa Jawanya apa? Mutung gitu Pak ya. Bersungut-sungut, komplain begini. Itu hidupnya pasti di bawah kutuk Pak. Gitu. Nah saudara, perhatikan baik. Yang keempat, bilang gini kiri kanannya. Hidup dalam pengucapan syukur, bikin nama Tuhan dimuliakan. Yes. Saudara, saya mau katakan yang terakhir begini. Kalau kita sudah bertahun-tahun, sudah lama ikut Yesus. Terus, apakah kita sudah menghidupi kehidupan yang berdampak? Kita udah jadi dampak belum? Kita membawa dampak yang baik nggak sekitar kita? Kalau hari ini, saudara menangkap firman Tuhan ini. Yuk mulai hidupi 4 hal sederhana ini. Hidup di dalam kasih. Hidup di dalam damai sejahtera Pak. Hidup di dalam perkataan Kristus. Dan hidup di dalam ucapan syukur. Maka Yesus bilang gini, ketika kita mau belajar menghidupi itu dalam hidup kita. Matius 5 boleh dicatat? Ayat 16 bilang gini, maka terangmu akan bercahaya di depan orang. Dan mereka akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Ketika kita hidupi 4 hal ini dalam hidup kita jadi berkat Pak. Kita nggak perlu teriak-teriak tentang Yesus, terima Yesus. Nah, dari ini orang bisa melihat ada Yesus nyata dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu yang sudah hamba sampaikan pagi hari ini. Mari Tuhan, kami yang penuh dengan kekurangan, kami yang penuh dengan kelemahan ini, Tuhan terus pegang tangan kami. Kalau selama ini Tuhan, kami belum tinggal di dalam kasih-Mu, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Kami sadar kasih kami terbatas Tuhan. Kasih kami terbatas dengan waktu, dengan tempat, dengan keadaan, dengan karakter-karakter pribadi kami. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami mau berkomitmen mengenakan kasih-Mu yang tidak terbatas itu. Kami percaya ketika kami mengenakan kasih-Mu, kasih-Mu itu Tuhan yang akan menyempurnakan kasih kami yang terbatas itu. Tuhan ampuni kami. Kalau kami belum tinggal di dalam damai sejahtera-Mu. Seringkali kami terdistrak dengan keadaan. Kami terdistrak dengan sesuatu di sekitar kami Tuhan. Kami terpengaruh, kami hilang damai sejahtera. Tuhan ingatkan kami bahwa kami harus menjaga damai sejahtera Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih ingat, Yohanes 10 ayat 10 berkata gini, iblis datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Apa yang dia curi? Damai sejahtera-Mu. Apa yang dibunuh? Karakter-karakter rohanimu dibunuhin pelan-pelan. Lewat keadaan-keadaan di sekitar kita. Dan pada akhirnya iblis akan menghancurkan tubuh jiwa roh. Hati-hati. Tuhan ampuni kami Tuhan. Hari ini kami mau hidup di dalam damai sejahtera-Mu. Oleh sebab itu kami harus tinggal di dalam kebenaran firman-Mu. Kami harus tenggelam di dalam firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu itu menguasai hati dan pikiran kami. Sehingga damai sejahtera itu bisa tumbuh. Dan kami menjadi pembawa-pembawa ketenangan, ketentraman bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan latih kami pagi hari ini untuk tinggal di dalam perkataan Kristus. Perkataan yang penuh kuasa. Perkataan yang membangkitkan semangat orang. Perkataan yang menguatkan orang lain. Memberkati orang lain. Ampuni Tuhan kalau selama ini Tuhan kami gak tinggal dalam perkataan-Mu. Bahkan kami lewat perkataan kami jadi batu sandungan untuk orang lain. Ampuni kami Tuhan. Kami mau jaga lidah kami. Kami mau jaga bibir kami Tuhan. Kalau itu bukan perkataan Kristus mulai saat ini kami akan tahan Tuhan. Kami gak akan bicara. Biarlah yang keluar dari mulut bibir kami, dari hati kami hanya perkataan-perkataan firman Tuhan yang menguatkan. Yang membangun, yang memulihkan sekitar kami. Mari Tuhan, latih kami juga Tuhan. Untuk mengucap syukur di dalam segala perkara. Karena kami percaya ketika kami mengucap syukur, kami sedang menyerahkan hidup kami kepada Tuhan.
Ketika kami mengucap syukur, kami sedang tidak mengizinkan masalah itu tinggal menguasai hidup kami. Ketika kami mengucap syukur, kami sedang tidak mengizinkan kekhawatiran itu menguasai kehidupan kami. Mari Tuhan, Kau yang menguatkan jemaat-Mu pagi hari ini. Kau yang menuntun jemaat-Mu, melatih kami, menghidupi semua ini Tuhan. Di dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami jadi berkat, membawa dampak. Dan nama Tuhan saja dimuliakan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat kedua tanganmu, katakan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Yes. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Katakan. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebenaran. Angkat suaramu, angkat kedua tanganmu, serukan hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi sekali lagi dengan segenap hati suruhkan sama-sama. Hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran. Katakan, kau bersamaku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran. Katakan, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, sekali lagi Kau memberkati jemaat di tempat ini. Dalam setiap pekerjaan, bisnis, usaha. Kau memberkati Tuhan setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Kau memberkati Bapak Gembala kami, Bapak Immanuel Gatot. Menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk terus mendewasakan jemaat Tuhan di tempat ini. Mengalami setiap hari Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga setiap hari kami mengerti apa yang baik, apa yang berkenan. Dan kami jadi sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Tapi Roh Kudus yang terus melatih kami untuk terus hidup di dalam kasih. Hidup di dalam damai sejahtera-Mu. Hidup di dalam perkataan Kristus. Dan hidup di dalam pengucapan syukur. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap jemaat yang sudah terima firman Tuhan. Dan siap melakukan firman ini. Sama-sama katakan. Amin, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Semua siap melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Terima kasih kepada Pastor Andre Tonggembio. Semoga saya nggak salah ya, jangan belakangan nih. Untuk pelayanan Anda pada siang hari ini, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Baik jemaat Tuhan, kita akan siapkan hati dan diri kita untuk memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari sebelumnya saya undang setiap dari kita untuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, biarlah Engkau yang pimpin hidup kami. Agar kami Tuhan berjalan bersama dengan Engkau. Dan kami bertumbuh dan berbuah Tuhan di dalam firman-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami mau memberi dengan penuh sukacita untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Dan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kami siap untuk memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat memberi jemaat Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Mari kita naikkan pujian. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan
bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, 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 selamanya. Selanjutnya kita akan menyaksikan pengumuman ibadah untuk minggu ini. Shalom Jemaat yang terkasih, selamat datang di GBI Sungai dan Roksi Mas. Bersama saya Catherine, berikut informasi sepekan gereja kita. Ibadah minggu depan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Handri Gunarto. Mari Jemaat Tuhan, saya ajak untuk sebanyak-banyaknya membawa jiwa beribadah bersama di minggu mendatang. Mengajak seluruh Jemaat Tuhan untuk bersama-sama belajar firman Tuhan dalam pendalaman Alkitab yang akan diadakan pada hari Kamis 27 Juni 2024 jam 7 malam via Zoom dengan tema Yohanes 14 dan pengajar Bapak PDP Adrianko MTH. Info seputar pendalaman Alkitab dapat menghubungi Ibu Trivena. Dan berikut klip pengumuman lainnya. Sabtu 13 Juli jam 10 pagi, Kompi dan Komunita akan mengadakan acara seminar yang dilaksanakan secara gabungan dengan pembicara Pendeta Dr. Henok Budianto MTH, mengundang seluruh wanita dan pria untuk hadir di dalamnya. Sonora tahun 90 itu Ya, Rendra. Papa saya seorang kapten kapal, nakoda. Long story lah. Berjalannya waktu itu banyak hal terjadi. Keberadaan bapak saya itu kerusuhan, tawuran, itu udah biangnya. Akan diadakan baptisan pada hari Minggu 30 Juni 2024 jam 7.30 pagi sampai jam 8.30 pagi yang bertempatkan di kolam baptis GBI Sungai Yordan Roksi Mas. Pengarahan baptis akan diadakan pada hari Sabtu 29 Juni 2024 jam 1 siang sampai jam 3 siang. Untuk pendaftaran dapat menghubungi Ibu Ani Tampo Bolon via gembala sel masing-masing ataupun melalui petugas meja sekretariat di ibadah umum. Mengundang seluruh pejabat dan pengerja gereja, Kadif, Korbit, dan tim kerja untuk mengikuti seminar yang akan diadakan pada Sabtu 6 Juli 2024 jam 8 pagi sampai jam 2 siang dengan tema Training Excellent Service dan pengajar dari BEC BPP GBI. Shalom Om dan Tante semua, aku mau kasih informasi baru nih untuk program Orang Tua Asuh GBI Sungai Yordan sedang membuka pendaftaran bagi calon anak asuh baru tahun ajaran 2024-2025 dari tingkat SD sampai SMU ya, dan dari sekolah swasta. Ada pula persyaratannya, yaitu yang pertama jemaat tertanam GBI Sungai Yordan Roksi Mas dan Depok. Yang kedua, orang tua dan calon anak asuh aktif dalam beribadah, kegiatan gereja maupun komsel gereja. Dan yang ketiga, mengisi formulir pendaftarannya disertai dengan fotokopi rapot terakhirnya ya. Dan yang terakhir yaitu bersedia untuk mentaati peraturan dari orang tua asuh. Mulai tahun 2024 kami tidak menerima calon anak asuh dari sekolah negeri. Dan untuk pendaftarannya akan dibuka dimulai dari tanggal 2 Juni 2024 sampai 30 Juni 2024. Untuk interview orang tua dan calon anak asuhnya akan dilaksanakan pada 7 Juli 2024. Pengumumannya akan diumumkan pada tanggal 14 Juli 2024. Untuk formulir pendaftarannya bisa menghubungi PIC OTA atau Ibu Julia untuk OTA daerah Jakarta dan Ibu Ika untuk OTA daerah Depok. Terima kasih ya sudah mendengarkan informasi dari aku. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa daftar ya. Demikian info sepekan minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oke, kami dari GBI Sungai Yordan ingin menyambut apakah ada di antara Bapak Ibu semua yang baru
mengikuti ibadah kita pada siang hari ini, bisa minta kesediaannya sebentar untuk mengangkat tangan. Yang baru pertama kali hadir bergabung bersama dengan kita, apakah ada? Oh, belum ada. Oke, minggu depan mari kita ajak saudara kita, keluarga, teman-teman untuk bisa bergabung bersama dengan kita. Baik Bapak Ibu semua, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, dan sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, kasih dulu dong sekali lagi cos kiri kanan depan belakang. Katakan sukacita Tuhan bersama. Mari kita naikkan lagu ini. Kau dimuliakan, kau ditinggikan ya Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang bertata, yang berkuasa. Dia Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Lebih lagi kita katakan bersama-sama, dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan Kau Tuhan. Dan Yesus Tuhan, Kau Raja kami Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Katakan Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Raja. Sekali lagi, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, ibadah kita sudah selesai. Dan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, mari kita arahkan hati dan tangan kita untuk terima berkat Tuhan pada siang hari ini. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, dan kekuatan serta pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Semua yang percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Terus berkati, selamat siang, selamat hari Minggu.